Halo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin untuk pesertanya sudah hampir semuanya join Pak, mungkin bisa langsung dimulai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Kak Rashid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali ya kita bisa bertemu di sini dengan sekitar 200 ya teman-teman yang terpilih untuk ikut kuliah Merdeka ya, kuliah Merdeka Kampus Merdeka dari program KMMI yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Jadi ini memang waktunya mungkin bagi sebagian waktu istirahat ya, tapi karena memang kita mencoba mengakomodir semua dari teman-teman di sini ya. Jadi untuk pertemuan tatap muka langsungnya kita agendakan di waktu yang kira-kira semuanya bisa ikut gitu ya. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan, mohon izin, nama saya Yusuf ya, saya dari Universitas Padjadjaran. Saya dosen dari Fakultas MIPA. Kebetulan di departemennya Departemen Kimia, kemudian untuk jurusannya itu di Teknologi Industri Kimia ya. Jadi saya dan beberapa rekan dosen juga peneliti di bidang vaksin yang saat ini bekerja sama juga dengan Bio Farma dalam pengembangan beberapa jenis vaksin. Sebelumnya mungkin kita santai aja dulu ya. Saya ingin melihat sekilas nih teman-teman semua di sini ya. Jadi saya sangat senang di sini dari berbagai macam latar belakang ya. Ada teman-teman dari farmasi, ya, dari kedokteran, ya, dari biologi, dari teknik kimia, ya, atau dari jurusan teknik yang lain gitu ya. Kemudian dari kimia, kemudian saya lihat lagi di sini ada dari apa lagi yang berbeda di sini ya, bioteknologi. Kenalannya? Halo Reni. Sudah, Bapak. Iya, kenapa mau ikut kuliah vaksin? Halo Reni. Aduh, nggak tahu ya ini mungkin kurang jelas atau bagaimana, atau ya udah nggak apa-apa lah. Saya terbuka aja udah semua deh. Di Zoom ini ada fasilitas untuk raise hand ya. Silahkan raise hand, saya akan panggil. Silahkan, ada yang raise hand, itu di sebelah kanan bawah. Itu kalian bisa raise hand. Nah, kemudian, oke, Dela Farmasi ya. Oke, silahkan Dela dari Universitas mana ya? Silakan unmute. Mana Dela? Oke. Halo Dela. Halo, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Dela Destiola, biasanya dipanggil Dela. Saya dari Farmasi Universitas Jambi. Jambi ya, oke. Jadi kenapa mau ikut kuliah ini?
Awalnya saya kalau tahu program ini, PKMM ini dari TikTok, Pak, TikToknya Bu Ira. Terus kayak saya lihat dari semua programnya, kayak dari semua mata kuliahnya yang bikin saya tertarik tentang vaksin. Terus kayaknya bisa relate nih, bisa membantu saya mungkin, gitu. Siapa tahu bisa nambah pengetahuannya dan bisa lebih melanjutkan. Kalau yang adalah sekarang mewakili semua sini dari kalian atau kuliah yang produksi. Jadi saya akan share screen, mudah-mudahan. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat semua ya di sini di layarnya ya. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Baik. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua ya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini ya dari seluruh Indonesia ya. Biasanya bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga dari pulau-pulau yang lain ya. Jadi kalau kita dilihat di sini, ini adalah program Kampus Merdeka Indonesia Jaya dari Kemendikbud ya. Jadi kita bekerja sama dengan mitra di sini. Dengan mitranya bisa mitra industri, bisa mitra kampus luar juga ya. Tapi kami di sini bermitra dengan Bio Farma. Jadi Bio Farma di sini adalah suatu produsen kebanggaan kita semua ya. Jadi produsen vaksin yang juga sudah diakui di dunia internasional ya. Jadi kalau kita berbicara vaksin di dunia internasional untuk di wilayah Afrika, Timur Tengah, ya Asia, itu salah satu di antaranya produk yang beredar di sana adalah produk dari buatan Bio Farma. Dan tentunya kalau di Indonesia juga sama ya. Dan kalau kita lihat di negara ASEAN ini juga mungkin Indonesia adalah yang salah satu yang pertama punya produsen vaksin. Ya. Oke. Saya nitip mungkin ini sama Kak Rashid ya. Nanti kalau ada yang mau nunggu di waiting room mungkin bisa di-admit aja ya Kak Rashid ya. Baik, Pak. Ya. Jadi pertemuan hari ini mungkin kita lebih cair aja dulu ya, karena ini lebih ngobrol aja. Kita ngobrol gitu ya, karena kalau bicara vaksin, di mata kuliah imunologi, farmasi, mungkin juga imunologi, atau beberapa jurusan itu ada yang sudah membuka juga untuk tema vaksin khususnya. Kemudian kalau kami di Departemen Kimia, ya di jurusan Kimia Unpad, itu juga ada mata kuliah pilihan terkait dengan vaksin. Di Prodi Bioteknologi, saya rasa juga sudah ada ya, karena vaksin adalah termasuk salah satu produk bioteknologi yang utama ya di bidang kesehatan. Dan yang kita ulas di sini adalah selain mengedukasi tentang vaksin itu sendiri secara luas ya, harapannya output dari mata kuliah ini teman-teman juga ini diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mengedukasi apa itu vaksin dan bahkan secara aktif ya. Jadi kuliah ini sifatnya bukan cuma hanya sekedar tatap muka dan penyampaian satu arah, tapi ada prakteknya ya, prakteknya menarik nih ya. Jadi teman-teman akan bikin vaksin di kuliah ini ya. Gitu. Nah, bikin vaksinnya seperti apa nanti kita akan lihat ya. Tapi artinya teman-teman di sini punya kesempatan yang sama dalam pengembangan vaksin ya. Nah, baik, di slide ini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar vial vaksin, kemudian ada gambar virus yang sekarang lagi ngetren banget ya, virus corona yang sebetulnya sudah lama, tapi tiba-tiba ada muncul strain baru ya di 2019, yang ternyata menyebabkan virus ini menjadi mudah menular sekali dari manusia ke manusia ya. Untung saja tingkat mortalitasnya itu tidak tinggi ya. Jadi cuma yang menjadi masalah itu adalah memang dia itu sangat mudah transmisi dari satu orang ke orang yang lainnya ya, karena dia memiliki reseptor yang mudah dikenali oleh virusnya. Baik. Nah, jadi kalau berbicara vaksin saat ini, yaitu tentunya tidak lepas dari situasi sekarang kita menghadapi pandemi ya. Pandemi itu adalah situasi di mana penyakit itu penyebarannya sifatnya itu sudah global.
Jadi kalau sekarang masih ada yang berbicara pandemi itu hoax atau segala macam, saya rasa pelaku hoax ini sangat luar biasa sekali ya, karena pelaku hoax ini bisa mempengaruhi seluruh dunia, di mana seluruh dunia sekarang sudah terkena. Jadi saking mudah menularnya virus ini sampai seluruh dunia itu sudah terinfeksi oleh virus ini ya. Jadi tidak heran kalau sekarang dikatakan sebagai pandemi ya. Dan pandemi ini tentunya tidak lain juga mendapatkan kontribusi dari begitu mudahnya sekarang jalur transportasi dari satu negara ke negara lainnya, ya mulai pesawat dan lain-lain. Skema pandemi ini sebetulnya sudah lama ya diwanti-wanti ya oleh para ahli terdahulu, di mana sekarang dengan semakin mudahnya penerbangan dari satu tempat ke tempat lain, kalau ada penyakit yang sifatnya mudah menular, maka sifatnya menjadi global ya. Cuma memang di luar dugaan ternyata penyebab pandemi sekarang itu adalah ternyata justru corona ya, di mana sebelumnya yang dikhawatirkan atau diprediksi akan menjadi penyebab pandemi itu adalah influenza, di mana influenza sudah beberapa kali menyebabkan endemi ya, keparahan penyebaran di suatu tempat, dan karena sifatnya mudah menular, perkirakan itu yang duluan influenza. Tapi influenza dulu pernah waktu pas tahun 2009-2010 ya menyebabkan pandemi juga, tapi tidak sampai dideklar di Indonesia, dan setelah berapa lama hilang sendiri begitu. Nah ini terkait dengan kenapa influenza itu bisa segera hilang, tapi kenapa corona tidak segera hilang gitu ya. Jadi kalau orang tidak berusaha mendalami alasan ilmiah di baliknya, itu juga dengan sangat mudah bilang, oh ini pasti bisnis gitu ya. Ini pasti supaya vaksinnya bisa dijual kemana-mana ya, supaya bisnis obatnya lancar gitu ya, mendapatkan keuntungan banyak gitu. Kalau berbicara bisnis yang memang tidak bisa kita pungkiri ya, ketika ada penyakit maka ada solusi obatnya, di mana obat juga kalau perlu diproduksi akhirnya ada nilai ekonomis di situ. Tapi rasanya kita terlalu ini kalau menganggap pandemi ini adalah sesuatu yang direkayasa, dibuat-buat ya. Karena sekali lagi ini sudah berlaku secara global ya. Nah khususnya di Indonesia, kalau kita lihat pandemi di Indonesia ini menarik, menariknya sekaligus prihatin ya. Prihatin kita lihat setelah 1 tahun pandemi ya, ternyata kasus di Indonesia ini masih terus meningkat. Jadi ketika negara lain itu sudah mengalami gelombang kedua, gelombang ketiga, Indonesia ini masih gelombang pertama aja nggak selesai-selesai. Gitu ya. Dan kita lihat jumlah kasus maupun jumlah kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini juga terus meningkat sampai sekarang. Bahkan di saat ini ya, itu mungkin urutan 1 dan 2-nya itu adalah Indonesia ya, untuk tingkat kematian tertinggi disebabkan oleh COVID-19. Nah, sebelum terjadi di Indonesia yang sekarang makin marak ini ya, mungkin yang pernah kita dengar sebelumnya adalah kasus India ya. Karena di sana ada beberapa hari raya di India yang menyebabkan mereka istilahnya mereka lupa diri ya, mereka kesannya itu sudah divaksin, anggapannya sudah menjadi kebal ya, ada acara rutin mereka tahunan, mereka merasa sudah kebal, jadi mereka sudah tidak peduli lagi terhadap prokes gitu ya. Lupa bahwa pandemi ini masih ada, virusnya masih berkeliaran. Jadi akhirnya terjadi yang disebut oleh tsunami COVID-19 ya. Jadi sebelum di Indonesia sekarang begitu banyak kasus, yang sangat mengingat adalah India. Dan apa kaitan dengan vaksin? Ya kita juga di sini harus bisa memahami secara rasional ya, secara rasional dan bisa secara ilmiah juga. Yang pertama diharapkan kita tidak menyepelekan yang namanya penyakit infeksi, kemudian vaksin sebagai salah satu solusinya. Yang kedua juga tidak menganggap vaksin itu sebagai suatu defense line atau sebagai istilahnya tameng gitu ya terhadap penyakit. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya nanti teman-teman sudah kebagian divaksin, mau vaksinnya jenis apapun, untuk saat ini itu sudah bebas dari corona. Tidak. Karena apa? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Virusnya masih beredar di lingkungan kita.
ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara vaksin, ya, mungkin secara umum apa sih itu vaksin? Mungkin saya bisa menjawabnya dari cerita saja, ya. Jadi di sini kalau sebagian besar mungkin teman-teman melihat di sini, ya. Jadi berusaha menebak-nebak ini potongan apa, ya? Mungkin sebagian menebaknya adalah potongan kitab suci, ya. Bukan, ini adalah potongan buku, ya, potongan buku manuskrip, ya, fi al-Jadari wal Hasabah, ya. Ini yang tersimpan di library di Leiden. Dan di sini diceritakan dulu, ya, ada satu ilmuwan di era Muslim, ya, jadi namanya itu Arazi. Jadi di buku ini diceritakan bahwa ketika orang dulu terjadi wabah penyakit itu smallpox itu, ya, ketika seseorang itu terkena, setelahnya itu dia menjadi kebal. Jadi sudah diamati fenomena seperti itu. Ketika terjadi wabah, ada orang yang sudah terkena dan dia selamat, setelahnya dia tidak pernah sakit lagi, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita balik kepada peradaban pada waktu itu, ya, ada salah satu yang terekam juga, ya. Jadi waktu itu disampaikan oleh seseorang namanya Lady Mary itu mengamati ketika di Turki, ya, di zaman Empire Osman, ya. Jadi waktu itu juga sama diketahui ketika terjadi wabah smallpox seperti ini, ya, itu ketika orang yang sembuh itu tidak terinfeksi kembali. Nah, kemudian waktu itu di wilayah tersebut ada praktek yang namanya variolasi. Jadi variolasi itu si kumannya, ya, kuman penyebab penyakit ini itu dimasukkan dalam jumlah yang kecil ke orang, ya. Nanti dia akan bengkak, ya, akan keluar nanah, gitu, ya. Tapi setelah itu memang orang tersebut menjadi kebal terhadap penyakit. Nah, pada masa yang relatif sama di luar juga sudah terjadi praktek seperti ini, terutama di Eropa juga salah satunya. Cuma bedanya kalau yang di Turki ini itu dia menggunakan virus yang memang menginfeksi manusia, jadi dari virus manusia. Sementara kalau untuk yang di Eropa, yang mungkin nanti ketika pematerian tentang vaksin ataupun tentang imunologi, ada seseorang namanya cukup terkenal, namanya Edward Jenner. Itu adalah yang sekarang dikatakan sebagai penemu atau yang memperkenalkan vaksin pertama kali. Di sana itu juga sudah digunakan, tapi bedanya itu masih menggunakan atau sudah menggunakan virus yang berasal dari sapi, ya. Yang anggapannya virus itu tidak terlalu menyebabkan keparahan pada manusia, tapi tetap bisa menimbulkan respon imun atau kekebalan yang dapat mencegah dari terinfeksi penyakit yang sebenarnya, ya. Nah, konsep variolasi tadi, kalau kita bandingkan atau kita ini kan dengan yang sekarang kita kenal dengan vaksin, itu ada banyak kemiripan. Ya, jadi suatu vaksin itu adalah suatu senyawa, ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan tujuan supaya tubuh kita itu membentuk memori, ya, membentuk ingatan bahwa ini adalah patogen atau sesuatu penyebab penyakit yang dapat membahayakan kita, ya. Maka kalau itu sudah dikenali, maka sistem imun kita itu akan berusaha untuk mematikannya, ya, memakannya dan mendigest, mencerna sehingga mematikan si kuman tersebut, ya. Nah, saat ini ada banyak sekali jenis vaksin, ya. Ada yang sifatnya itu berupa antibodi atau disebut nanti dengan vaksin pasif, ya. Jadi kalau vaksin pasif ini bentuknya itu seperti terapi. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa ya. Jadi kalau sekarang banyak sekali beredar di WhatsApp, ya, dibutuhkan plasma konvalesen bagi saudara saya, teman saya, gitu, ya, yang
yang saat ini sedang dirawat di ruang isolasi memerlukan terapi, yang dicarinya itu adalah plasma konvalesens. Yang dicarinya itu bukan darahnya, maksudnya bukan segelondong darahnya, bukan, tapi karena dalam darah dari orang penyintas COVID-19 yang sudah pernah terinfeksi COVID, itu dalam darahnya itu nanti terkandung antibodi. Antibodi ini adalah suatu senyawa yang dapat menetralisir atau menangkap si virus atau menahan virus supaya dia tidak bereplikasi lebih banyak, gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu jenis vaksin, tapi tadi vaksinnya adalah vaksin yang pasif, ya. Nah, jadi vaksin pasif ini sifatnya lebih kepada kuratif atau penyembuhan. Sementara kalau yang disebut vaksin aktif itu adalah senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh itu membentuk antibodi terhadap si patogennya. Nah, kalau zaman dulu ya vaksin itu paling sederhana kayak variolasi tadi. Ya, jadi kalau kita ingin membuat kekebalan dari seseorang, ya dimasukkan si patogennya dalam jumlah kecil. Dulu seperti itu, gitu ya. Nah, seiring perkembangan teknologi terbaru, sekarang itu sudah ada yang lebih aman. Jadi apa yang dikatakan sebagai inactivated virus. Jadi virus yang diinaktivasi, gitu ya, yang dilemahkan, gitu ya. Ya sama halnya ketika mungkin teman-teman sebelumnya pernah dengar, misalkan kalau orang ada pernah digigit ular berbisa, kemudian dia survive, bertahan hidup, maka berikutnya ketika digigit lagi, dia sudah tidak akan kenapa-kenapa, gitu ya. Kenapa? Karena dari gigitan pertama itu, tubuhnya sudah memproduksi antibodi, ya. Antibodi dari situ, sehingga ketika dia selamat, ya, kemudian nanti tergigit lagi, sudah terbentuk antibodi yang dapat menetralisir si toksin-toksin yang disebarkan oleh bisa ular tadi, ya. Nah, sekarang jenis vaksin ini ada banyak rupanya, ya. Ada yang kita sebut dengan vaksin yang dimasukkan atau patogennya itu dimasukkan ke dalam virus yang lemah, gitu ya, atau yang disebut dengan chimp adenovirus vector, ya. Jadi dimasukkan ke dalam kendaraan virus lain yang tidak berbahaya, ya. Jadi kalau kita itu khawatir kalau memasukkan virus COVID-nya, ya takutnya kita nggak bisa memprediksi efeknya menjadi parah atau bagaimana. Tapi kalau sebagian dari virus COVID-19 itu dimasukkan ke dalam kendaraan virus lain yang tidak berbahaya, maka secara logika keamanannya akan lebih baik, gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan vaksin DNA atau mRNA. Nah, ini tergantung dari material genetik dari si virus tersebut, ya. Contoh kalau untuk virus HIV, ya, maka ada yang disebut dengan DNA vaksin. Jadi komponen itu DNA. Nanti saya akan jelaskan sedikit konsepnya, bagaimana DNA ini kok bisa jadi vaksin, gitu ya. Kok bisa DNA berubah menjadi patogen, gitu ya. Nah, kemudian selain adenovirus dari monyet, dari chimp, ada juga adenovirus yang dari manusia. Ya. Yang terakhir tadi mRNA itu tergantung. Jadi kalau misalkan untuk virus corona atau virus influenza, karena genetiknya berupa RNA, ya bentuknya bisa berupa RNA-nya, bukan DNA-nya. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi berbagai jenis vaksin itu ada yang bentuknya itu virus hidup, gitu ya, yang dilemahkan. Ada virus yang diinaktivasi, ya. Kemudian kita lihat, jadi virus itu ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak maling lah kalau ibarat itu maling. Jadi contoh maling yang mau masuk rumah kita. Jadi dia punya ada bagian mukanya, bagian tangannya, ada bagian badannya, ya, ada bagian kakinya, begitu ya. Nah, yang dikenali oleh sistem kita yaitu adalah ya normalnya saja, misalkan mukanya. Nah, di sini apa sih muka dari si virus SARS-CoV ini, ya? Mukanya itu adalah bagian terluar. Nah, biasanya kan kalau saya orang gitu ya, dikenali oleh, misalkan saya maling gitu ya, saya dikenali oleh Pak Satpam, itu dari mananya? Ya bisa aja mengalir dari tangan, ya, mengalir dari mana, tapi paling mudah itu mengalir muka. Muka itu adalah bagian yang paling terekspos, ya. Kita berdiri paling kelihatan kan mukanya. Nah, kalau virus mukanya itu mana? Mukanya adalah suatu protein, ya, yang namanya itu adalah protein spike. Nah, sehingga dengan alasan itulah, ya,
beberapa jenis vaksin terbaru itu menggunakan protein spike sebagai target komponen vaksinnya, ya. Jadi tidak lagi menggunakan virus secara keseluruhan, ya. Kalau ini masih teknologi lama, tapi sekarang ada yang membuat proteinnya. Jadi kita tahu protein spike ini adalah protein terluar dari virus corona. Nah, untuk dijadikan sebagai komponen vaksin, yang dipakai itu adalah si protein spike-nya saja. Ya. Bagaimana cara mendapatkan protein spike-nya? Ya, jadi di dalam bioteknologi, mungkin teman-teman dari bioteknologi atau kedokteran, biologi sudah lebih familiar dengan ini. Ya, ada yang disebut dengan teknik protein rekombinan. Ya. Jadi kita menghasilkan, memproduksi protein menggunakan mikroorganisme dari kode genetik virus. Ya. Jadi secara sederhana, gen dari virus diambil, dimasukkan ke mikroorganisme, nanti mikroorganismenya ini bisa bakteri, bisa yeast, ya, bisa ragi, bisa sel mamalia, bisa sel yang lain, gitu ya. Nanti dia akan menghasilkan protein ini, ya. Nah, protein ini itu adalah bagian muka dari si virus. Jadi vaksin itu tidak selalu harus virusnya yang dimasukkan, tapi bisa juga adalah bagian protein terluarnya saja, ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan RNA-nya, ya, RNA-nya atau material genetiknya, ya. Jadi di sini nanti mungkin teman-teman akan atau mungkin di sini ada yang paham tentang apa dogma sentral dari teknologi, ya. Jadi DNA itu dia akan dirubah menjadi protein, ya. DNA itu akan ditranskripsi menjadi RNA, RNA akan ditranslasi menjadi protein. Nah, jadi bahan baku protein spike ini di dalam virus itu adalah material genetiknya atau si blueprint DNA atau RNA yang ada dalam virus. Jadi, yang bisa digunakan sebagai komponen vaksin selain tadi virus utuhnya, selain tadi protein bagian dari virusnya, bisa juga menggunakan genetik, di mana bagian gen itu yang ketika nanti masuk ke dalam tubuh akan mengubahnya, mentranslasikannya menjadi protein spike. Ya. Jadi tubuh itu akan memproduksi mukanya si virus corona. Nah, ketika mukanya ada dalam tubuh, sistem imun kita akan berusaha mengenalinya. Oh, ini loh mukanya si patogen, ya. Jadi lain kali kalau ada virus, ada mukanya kayak gini, kita pukulin. Nah, itu lebih kurang kayak begitu, ya. Nah, ini tadi untuk memperjelas yang tadi, ya. Jadi ini adalah bagian penampang dari si virus. Sekali lagi, untuk digunakan sebagai vaksin, itu bisa menggunakan bagian virus keseluruhan, ya. Bisa juga kita menggunakan bagian terluarnya saja atau mukanya saja. Nah, secara teknis nanti ya, ini ada macam-macam. Ada protein yang namanya protein envelope, ada yang namanya protein nukleokapsid, ada yang namanya protein spike, ada yang namanya protein membran. Ya. Nah, protein-protein ini adalah tadi bagian tubuh dari si virus. Ya. Nah, tapi untuk saat ini jenis vaksin yang banyak dikembangkan itu adalah bagian mukanya, itu adalah protein spike. Ya. Nah, sedikit kita bercerita bagaimana virus ini bereplikasi di dalam tubuh, ya. Jadi pertama, virus SARS ini dia akan menempel pada protein di permukaan sel, ya. Di antaranya adalah protein AC2. Ya, AC2 ini dia adalah suatu reseptor di sel kita, banyak tersebar di daerah pernafasan. Nah, nanti ketika menempel sini, virusnya ini akan ditelan oleh selnya, ya, dalam suatu mekanisme endositosis. Endositosis ini adalah mekanisme pertahanan sel, ya. Jadi sel kita itu secara alami sudah punya mekanisme pertahanan. Kalau ada virus yang masuk ke dalam sel atau menempel di permukaan sel, dan sel bisa tahu ini adalah benda asing, ya. Ini tuh bukan yang biasanya nempel di sini. Ini tuh bukan glukosa gitu. Kalau glukosa kan sebagai sumber energi, ya, bagi sel. Ini tuh adalah virus. Nah, ini adalah benda asing. Maka
sel memiliki sistem mekanisme pengamanan tersendiri, dia akan memakan, ya, dimasukkan ke dalam sel, kemudian dimasukkan ke dalam endosom, di mana dalam endosom itu, ya, biasanya si suasananya itu asam. Jadi suasananya asam, jadi pH-nya rendah. Kemudian biasanya di situ ada beberapa protease atau beberapa protein yang bisa mencacah protein yang ada dalam virus. Jadi tujuannya di endositosis itu awalnya adalah untuk menghancurkan si virus. Tapi ternyata virus ini lebih pintar gitu ya. Dia ternyata setelah masuk ke dalam endosom, yang terjadi apa? Yang terjadi bukannya hancur di dalam endosom, tapi justru suasana asam dengan proteosom tadi justru malah mengaktifasi virus, ya, di mana virus ini menjadi aktif, kemudian dia akan membuka dan merusak si endosomnya sehingga mengeluarkan komponen genetiknya. Nah, jadi di dalam sel virus ini langsung keluar si material genetiknya. Kebetulan kalau corona ini material genetiknya adalah RNA. Nah, di mana RNA ini di dalam sitosol, ya, atau di dalam cairan di dalam sel itu akan bisa langsung masuk ke ribosom untuk ditranslasi menjadi protein. Nah, jadi sebetulnya bagaimana virus ini bereplikasi di dalam sel itu hanya menggunakan material genetiknya yang ketika masuk ke dalam sel dia sudah bisa dikonversi atau ditranslasi menjadi suatu protein, ya. Nanti mungkin teman-teman di sini yang belum familiar dengan ini bisa cari, bisa video di YouTube gitu segala macam. Dan tentunya ini akan kita jadikan tugas, ya. Jadi tugas tentang dogma sentral, ya. Dogma sentral yang berbicara tentang proses pengubahan dari material genetik menjadi protein, ya. Jadi itu adalah menjadi salah satu tugasnya juga nanti. Jadi supaya teman-teman ini tidak peduli latar belakangnya, meskipun telah kedokteran, tapi kan kedokterannya misalkan tahun pertama, ya sama aja ya. Mungkin belum terlalu familiar gitu ya dengan hal seperti ini. Jadi tugas-tugas di sini sifatnya adalah untuk membantu teman-teman semua supaya lebih paham atau bisa memahami konsep molecular biology ya di sini. Nah, di sini kan ada teman-teman dari informatika gitu ya, ada dari fisika saya lihat ya. Nah, tapi tenang, masing-masing teman-teman itu punya background yang unik ya. Nanti akan punya perannya masing-masing. Oke. Mungkin segitu sekilas dulu di situ. Nah, ini akan menceritakan, jadi ini adalah suatu molekular model, hipotesis yang sifatnya molekuler, bagaimana protein spike itu dia bisa menghancurkan endosom ketika masuk ke dalam sel, ya. Jadi yang terjadi seperti ini, ya. Jadi kita lihat protein spike itu awalnya dia mengikat pada reseptor AC2 seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi mukanya itu, ya. Jadi dia mengikat pada protein AC2 yang ada di permukaan sel kita. Nah, setelah itu pengikatan pada AC2 itu akan mengaktifasi struktur protein. Nah, jadi kalau saya menampilkan gambar seperti ini, sekali lagi ini bukan rekayasa, bukan film doang gitu ya, bukan fiksi ilmiah, bukan. Ini itu adalah hasil pengamatan ya, perubahan konformasi protein pada kondisi yang berbeda-beda. Jadi pada kondisi bagian cangkangnya masih utuh, pada cangkangnya sudah terbuka, pada pH yang rendah, itu semuanya diambil, difoto gambarnya. Nah, kalau ini memang animasi, tapi animasi ilmiah yang menggambarkan mekanisme bagaimana struktur protein spike itu berubah dari yang tadinya berbentuk seperti mahkota tadi gitu ya, crown-nya, sekarang dia berubah menjadi jarum, di mana jarumnya ini nanti akan melekatkan bagian membran virus dengan membran dari sel kita. Kita lihat di sini, ya, luar biasa, jenius, ya. Sekali lagi kita lihat virusnya itu nanti dia menggabungkan lipid dari si virus dengan lipid dari sel kita, sehingga nanti terbentuk celah
Jadi nanti material genetik virus tadi yang berupa RNA tadi bisa masuk ke dalam sel kita, ya. Nah, nanti pertanyaan dari sini mungkin ada teman-teman yang meragukan gitu. Apakah virus itu benda hidup? Ya, pertanyaan sederhana ya. Di biologi itu dipelajari apakah virus itu benda hidup ya atau bukan gitu ya. Karena kok dia bisa ini, nah biasanya teman-teman fisika yang bisa menjawab ini lebih lugas. Meskipun harusnya semua bisa jawab juga. Jadi sekarang saya tanya, menurut teman-teman virus ini benda hidup atau benda mati? Gitu. Silakan. Ada banyak teman-teman di sini ya. Rekondisi, Pak. Ya. Siapa? Jadi kayak kita belum bahas aturan ya. Jadi kalau ada yang mau menjawab, silahkan raise hand dulu. Setelah itu saya persilahkan menjawab. Sekalian kenalan. Saya misalkan saya Adam dari kedokteran UMSU gitu ya. Saya juga ingin tahu UMSU itu apa sih gitu. Ya udah sekalian lah. Adam, ada nggak Adam di sini? Adam, halo Adam. Atau saya beralih ke Aisyah. Aisyah dari Bioteknologi UM Bandung. Halo Aisyah. Nggak ada yang mau menjawab? Hidup, Pak. Pertanyaannya simpel, virus itu benda hidup atau benda mati? Oke, Ginan dari Bioteknologi UM Bandung. Ya, oke. Saya persilahkan dulu Ginan. Silakan Ginan. Ya, Pak, izin menjawab ya, Pak. Jadi virus itu merupakan mikroorganisme yang hidupnya itu membutuhkan inang. Nah, dia itu sebenarnya tidak mati dan tidak hidup, tapi dia bisa hidup dan berkembang biak jika membutuhkan inang atau mikroorganisme, Pak. Seperti itu, tapi misalkan tidak ada mikroorganisme atau inang, dia tidak akan tumbuh dan berkembang, tapi dia tidak mati. Gitu, Pak. Jadi jawabannya nggak sederhana ya. Baik, nggak apa-apa. Selanjutnya ada Anissa ya. Ada Anissa dari Unpak Farmasi ya. Unpak Farmasi Unpak. Halo Anissa. Ya, halo Bapak. Saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Virus itu isinya apa aja sih? RNA, Pak. Ada material genetiknya, RNA ya. RNA itu jelas benda mati ya. Ya. Terus apa lagi isinya? Nih, apalagi nih? Saya kasih nih gambarnya. Ada RNA, kemudian ada apa lagi? Halo Anissa. Ya, Bapak. Ada apa lagi tuh? Ada RNA, terus ada apa? Protein. Ada protein, terus ada apa lagi? Ada gennya. Ya, gennya kan tadi RNA ya. Apalagi nih, di gambar ini aja nih, sebutin satu lagi, apa? Bosom. Hah? Kalau ribosom kan di dalam ini. Oke, nggak apa-apa, makasih ya Anissa. Ya, Bapak. Silahkan lanjut nih, ada Wildan dari Unair. Silahkan Wildan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Akram dari Kedokteran UNAIR. Menurut saya virus itu bahwasanya rumit sekali. Jadi menurut National Human Genome Research Institute tahun 2017 mengatakan bahwasanya virus itu berada di antara dua fase, di mana dia adalah makhluk hidup ataupun dia hidup. Nah, virus tidak bisa berfungsi secara optimal tanpa sel inang ataupun sel hidup. Tidak bisa bergerak satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ketika dia sudah memiliki inang, maka dia itu bisa
aktif dan melakukan replikasi dan melakukan berbanyak diri. Ya, sekarang saya tanya, isinya virus apa aja sih? Baik Pak, ada spike sebagai penghubung dia dengan reseptor pada Enggak, makhluk hidup. Lalu ada komponen biomolekulnya apa aja? Itu terlalu spesifik. Ada spike, ada apa berarti? Ada DNA dan RNA-nya atau genetiknya. Ada RNA-nya. Protein juga. Ya, kemudian ada protein. Satu lagi ada apa? Ada membran juga untuk pelapis dia. Membran itu bahannya apa? Biasanya lipid. Lipid, betul. Jadi buat teman-teman di sini ya yang mungkin dari latar belakang yang berbeda, jadi saya sederhanakan, protein itu isinya adalah yang pertama material genetik atau ada nukleotidanya ya. Nukleotida itu adalah suatu senyawa kimia dan tentunya dia adalah benda mati ya. Kemudian ada yang namanya protein. Protein itu adalah suatu polimer yang tersusun dari asam amino ya. Asam amino itu isinya itu ada 20 yang biasa di alam ya, di antaranya ada asam glutamat. Asam glutamat itu teman-teman tahu apa? Asam glutamat sering menemukan di produk apa? Titik-titik glutamat ya. Sering menemukan di makanan ringan ya, ciki biasanya ya. Sebut merek jadinya, monosodium glutamat ya. Jadi glutamat itu micin ya. Jadi micin itu asam amino. Jadi virus itu isinya adalah micin itu salah satu komponen virus ya. Jadi micin itu ya benda mati, maka virus ini juga proteinnya ya benda mati juga gitu ya. Terus kalau bicara lipid itu apa? Minyak ya. Lipid itu minyak. Karena minyak itu benda hidup atau benda mati ya. Benda mati ya. Jadi jawabannya memang tidak bisa sederhana. Dia tersusunnya itu kita lihat ini nggak ada yang lainnya. Tidak ada organ ya seperti kita manusia ya, itu kita punya otak ya. Otak yang fungsinya bisa menyimpan memori ya, memberikan respon dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita sekarang bisa melihat dengan lebih jelas virus itu cuma terdiri dari protein, lipid sama nukleotida, kok bisa-bisanya dia menyebabkan pandemi, menyebabkan kerusuhan di tingkat global ya. Menyebabkan ekonomi kita terpuruk, menyebabkan kita sekarang sedih gitu ya, banyak orang yang kita sayangi sakit-sakitan, ada yang meninggal gitu ya, segala macam. Padahal isinya cuma lipid, ya, material genetik, kemudian protein, ya. Jadi yang virus itu kalau kita cuci dengan sabun, ya, sabun itu dia bisa merusak lipid. Virus ini kena sabun hancur ya, sangat lemah sekali virus ini ya. Tapi ya itu tadi sudah dibahas. Virus ini kalau dia punya kemampuan masuk ke dalam sel, kemudian dia cocok bisa masuk, dia bisa bereplikasi, ini virus ini bisa memperbanyak diri. Nah, jadi dalam artian dalam tubuh kita ini virus ini bisa memperbanyak diri, bisa merusak fungsi-fungsi organ kita. Di antara kita bayangkan kalau sel banyak dimasuki oleh virus, virusnya berkembang biak banyak sekali, sel-sel itu ada di sistem pernafasan kita, yang terjadi sistem pernafasan kita juga menjadi terbebani, ya, ada terjadi infeksi dan lain sebagainya, memudahkan infeksi berikutnya, ya, tiba-tiba bakteri jadi lebih mudah masuk, gitu ya, sehingga fatal dampaknya. Jadi padahal virus ini isinya adalah cuma protein, ya, cuma nukleotida, cuma minyak, isinya cuma itu. Dia dalam skala mikro yang kecil sekali, tapi dia bisa menyebabkan kerusuhan. Ya, jadi betapa juga artinya manusia juga lemah ya oleh sesuatu yang tidak bisa terlihat seperti ini ya. Nah, senjatanya itu pada level mikro gitu ya. Ini kita sangat lemah juga gitu ya. Nah, jadi sejatinya ketika kita belajar tentang vaksin, belajar tentang virus, kita juga menjadi berefleksi terhadap kehidupan ya, bahwa ternyata manusia itu meskipun makhluk yang paling sempurna, tapi oleh suatu material yang dibangun oleh material genetik yang entah kenapa kok urutannya bisa seperti itu ya,
yang proteinnya itu kok bisa cocok dengan sel yang ada di sistem pernafasan kita, gitu ya, dia bisa menginfeksi. Isinya cuma minyak yang fungsinya untuk membungkus tadi material genetik dan proteinnya menjadi satu kesatuan utuh, itu bisa membuat manusia itu dalam keadaan yang sangat lemah. Oke, nah sekarang kita balik sekarang ke vaksin. Ya. Untuk teman-teman, mungkin selama ini sering mendengar bahwa yang namanya pengembangan vaksin itu tentunya sangat sulit dan tidak sebentar. Ya. Jadi contohnya saja penyakit infeksi sebelum corona itu kan banyak penyakit yang lain gitu ya. Ada penyakit demam berdarah, penyakit influenza, penyakit HIV gitu ya. Kenapa vaksin-vaksin itu kok memerlukan waktu yang lama sekali gitu ya untuk sampai bisa keluar vaksinnya? Karena memang penelitiannya tidak mudah. Tapi kenapa corona ini ya baru beberapa bulan berjalan tiba-tiba sudah muncul vaksinnya ya. Contoh di bulan, saya lupa persis bulannya apa, tapi salah satu kandidat vaksin pertama yang di-approve itu adalah vaksin yang kita kenal sekarang, vaksin Sinovac ya. Tiba-tiba masuk ke kita padahal dalam hitungan bulan ya sejak penyakitnya muncul. Langsung banyak beredar isu, wah ini sama seperti antivirus komputer ya. Perusahaan-perusahaan antivirus itu membuat antivirus karena mereka juga lah yang membuat virusnya katanya ya. Jadi ketika mereka membuat virus sudah disiapkan antivirusnya. Banyak yang beredar seperti itu. Nah ini wajar, penyakit ini kan dari Cina katanya. Ya vaksin awalnya pasti dari Cina juga gitu. Ya memang kalau kita selami ada benarnya, tapi juga tidak bisa digeneralisir seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa Sinovac yang pertama kali muncul. Ya, karena ternyata Sinovac itu menggunakan teknologi produksi vaksin yang sudah dikenal sudah lama sekali ya. Dari generasi pertama vaksin itu vaksin dari virus yang dilemahkan. Nah, kemudian kita lihat di sini dalam perjalanan vaksin normalnya itu pengembangan vaksin itu memerlukan waktu 15 tahun atau mungkin lebih lama lagi untuk bisa sampai digunakan oleh masyarakat luas. Tapi dengan skema corona kemarin ada percepatan, ya, itu dalam hitungan bulan itu sudah muncul dan sudah divalidasi, sudah dilakukan uji trial, baik itu pada hewan uji maupun pada manusia, ya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat vaksinnya sudah tersedia. Apalagi di sini teman-teman juga pasti paham, sekarang ada yang namanya vaksin merah putih, begitu ya. Apa sih vaksin merah putih? Beda aja dengan vaksin yang lain, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, teknologi kuncinya itu adanya di fase early development-nya. Ya. Dimana kalau studi-studi yang awal, itu pengembangannya itu memang memerlukan studi eksploratory yang cukup panjang, ya, bisa tahunan gitu. Tapi sekarang, ketika virus ini kan isinya tadi material genetik, informasi genetiknya ini sudah tersimpan dengan rapi dan kemudian muncul teknologi yang dapat mengolah informasi genetik ini menjadi informasi biologis yang sangat bermanfaat atau berguna. Itu yang kita kenal dengan bioinformatika, ya. Nah, oleh karena itu, kenapa saya juga memasukkan teman-teman dari teknik informatika, ya, kemudian dari matematika untuk join ke sini, karena ternyata salah satu teknologi kunci dalam pengembangan vaksin, ya, kenapa dia bisa menjadi cepat, itu adalah karena peranan bioinformatika. Jadi saya ingin nanti dari teman-teman yang dari matematik, teknik informatika, di sini bisa leading teman-teman yang lain untuk bisa melakukan suatu kajian atau semacam literature review atau melihat video dari lain, bisa menjelaskan seperti apa sih peranan bioinformatika ini dalam pengembangan vaksin. Ibaratnya itu sekarang itu kita sudah lengkap sekali semua informasi genetik dari virus yang beredar di dunia ya. Jadi kalau muncul ada varian baru segala macam itu kita sudah tahu, oh virus ini golongan virus corona gitu. Oh ini golongan virus HIV, ini golongan virus influenza karena kita sudah advance sekali dalam memetakan informasi genetik dan informasi genetik itu dia sangat spesifik. Itu adalah pengenal atau ID dari mikroorganisme, dari organisme bahkan pada skala mikro sekalipun, bahkan pada level virus ya.
Jadi virus demam berdarah, virus dengue dengan virus corona itu jelas berbeda virusnya karena material genetiknya juga berbeda. Nah, eksplorasi pada fase ini itu sekarang sangat dipercepat sehingga untuk bisa masuk ke dalam uji praklinis dan uji klinis itu juga bisa lebih cepat lagi ya. Nah, jadi saya quote satu istilah ya. Jadi when it comes to designing vaccines and antibody therapies, building a viable candidate can take years and cost tens of millions of dollars. Jadi sebelumnya pengembangan vaksin itu sangat lama sekali dan juga biayanya sangat tinggi. Tapi ya by investing in advanced computational tools ya such as tadi bioinformatics segala macam, ini beberapa peneliti atau litbang dari perusahaan vaksin internasional seperti Moderna, Arcelera, dan beberapa industri lain, mereka bisa mengkompres proses eksploratory yang sifatnya namanya tahunan menjadi dalam hitungan jam saja. Ya. Buktinya apa? Buktinya akan kita akan lakukan sama-sama di course ini, ya, bahwa dalam hitungan berapa bulan ya, 2 bulan mungkin ya. 2 bulan ini dan dalam hitungan satu sesi perkuliahan saja, teman-teman itu sudah akan bisa berhasil menemukan kandidat vaksin. Ya, jadi kita akan kerjakan sama-sama. Jadi saya nitip, mudah-mudahan meskipun nanti waktunya bisa malam atau apa, tapi teman-teman di sini bisa mengenal satu sama lain, membuat tim yang kompak, ya, karena kekompakan itu nanti kalian bisa banyak berdiskusi dan teman-teman nanti di akhir kuliah itu sudah bisa mengembangkan kandidat vaksin menggunakan tools komputasi, bioinformatics, immunoinformatics yang sekarang juga sudah diimplementasikan di perusahaan-perusahaan modern dalam pengembangan vaksin. Ya. Ya. Baik, Mega. Ini bertanya, dan pertanyaannya bagus. Mega boleh on cam? Coba saya ingin kenalan sama Mega. Mega Utami. Halo Mega. Halo. Suaranya nggak terdengar ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin mic-nya nggak connect atau gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada kesalahan teknis ya. Oke, lanjut saja. Kenapa? Halo? Halo, ya. Halo, Mega. Ya. Ya nggak apa-apa, mic-nya rusak ya. Yaudah, saya jawab aja dulu secara singkat. Kedepannya produksi vaksin dapat dipercepat atau tidak? Ya, jawabannya adalah tadi. Jawabannya karena sekarang informasi genetik itu sudah tersimpan dengan rapi dan sudah biasa diolah gitu ya. Kita sudah lebih mengenal patogen penyakit ini. Untuk penyakit-penyakit lainnya, eksploratori dari vaksin ini akan bisa lebih cepat. Itu jawaban singkatnya. Yang lebih jelasnya nanti saya akan sampaikan salah satu pengembangan vaksin yang kita lakukan bersama dengan Bio Farma ya. Nah, ini merupakan salah satu skema ya yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ya bahwa yang namanya protein, tadi protein virus itu asal muasalnya itu terdiri dari urutan asam amino, yang dimana urutan asam amino itu tadinya adalah berupa informasi genetik. Ya. Jadi blueprint-nya itu ada di DNA atau di RNA-nya, di mana DNA atau RNA itu kalau dikode, ya, dia akan mengkode suatu protein yang memiliki fungsi yang khas dan struktur yang khas, bentuk yang khas dan juga fungsi yang khas. Di mana bentuk dan khas dari protein ini dia pasti memiliki fungsi secara biologis atau secara reaksi kimia, ya. Dan di mana fungsi dari protein tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak pada tubuh yang diinfeksinya atau dalam kaitan ini muncul gejala atau fenotip, gitu ya.
Ya, contohnya misalkan tadi kalau kita berbicara coronavirus, ya ini adalah informasi genetik dari protein spike. Dia mengkode protein spike, di mana fungsi dari protein spike adalah menempel pada reseptor di sel, ya, atau infeksi sehingga meningkatkan oleh masa dari Nah, informasi datanya lebih kurang seperti ini ya. Jadi informasi ini adalah gen yang mengkode protein spike atau protein S ya. Nah, ATGC ya, ini adalah 4 nukleotida yang ada dalam DNA ya. Kalau RNA itu ada urasil di situ ya, kalau ini DNA. Nah, ini adalah kode asam amino yang dikode oleh si gennya ya. Dan ada ID-nya, QHD sekian. Itu tersimpan semua dalam data bank ya. Dan ini bisa kita akses secara terbuka. Ya, teman-teman bisa akses sekarang. Kalau ada yang buka internet, silahkan masuk ke website yang namanya NCBI, ya, NCBI. Itu adalah pusat bank data dari informasi genetik yang banyak sekali dari berbagai organisme, termasuk ada manusia, ada hewan yang lain, kemudian ada bakteri gitu ya, ada virus gitu ya, macam-macam di sana tersimpan informasinya sebelah sana. Nah, ini adalah salah satu video yang saya ambil dari YouTube ya, yang bisa menjelaskan lebih detail apa kaitan antara material genetik dengan protein ya. Jadi kita lihat di sini, dan ini akan saya kaitkan dengan pertanyaan dari teman kita Wildan ya dari Unair. Nah, jadi ini adalah ilustrasi sel ya. Di mana kita langsung aja di dalam sel itu ada inti sel, di mana dalam inti sel itu tersimpan material genetik. Nah, kalau di sel kita material genetik itu tersimpan dengan rapi sekali dalam suatu kromosom ya. Dan kromosom itu ada kumpulan histon dan DNA itu melilit dalam protein histonnya. Nah, ini adalah material genetik kita. Nah, ilustrasikan ini adalah material genetik si virus ya. Jadi ini adalah tadi RNA atau DNA yang masuk ke dalam tubuh dalam bentuk genetik, dalam bentuk DNA atau RNA. Nah, kalau dalam bentuknya DNA, dia akan ditranskripsi dulu, gitu ya. Jadi akan dicetak pasangannya, ya, dari kalau A jadi U, gitu ya, kalau C jadi G, dan begitu seterusnya, ya, akan ditranskripsi dari DNA menjadi mRNA. Nah, mRNA ini kemudian nanti akan masuk ke dalam ribosom. Nah, virus SARS-CoV-2 isinya itu adalah mRNA langsung. Jadi sudah dalam bentuk mRNA. Sehingga mRNA ini ya nanti dia akan bisa masuk ke dalam ribosom. Ribosom itu adalah kompleks protein yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. mRNA itu oleh ribosom, messenger RNA, itu akan dipasangkan dengan tRNA yang membawa asam amino spesifik. Jadi ada kodon spesifik ya. Pasangan terjadi proses translasi di sini ya. Kalau UCA maka pasangannya itu adalah AGU ya. Tuh, CAG pasangannya GUC. Nah, ini terjadi proses translasi seperti ini. Dari urutan DNA sekarang menjadi suatu poli asam amino atau polipeptida. Yang nanti peptida ini akan bergabung satu demi satu, nanti terbentuk untai rantai lurus atau struktur primer dari protein, di mana setelah lepas ke sitosol, itu dalam air dia akan melipat menjadi struktur protein. Nah, jadi dari konsep ini, sekaligus tadi saya ingin menjelaskan kepada yang bertanya, kalau yang berbasis mRNA, apa hubungannya antara mRNA dengan vaksin? Jadi, yang dimasukkan ke dalam tubuh itu adalah mRNA yang mengkode protein dari virus. Karena ketika mRNA itu masuk ke dalam sel, oleh sel itu akan dirubah menjadi protein virus. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, paham gitu, paham. Jadi kalau tadi kan virus keseluruhan itu mungkin make sense. Kemudian kita ambil bagian spike-nya aja make sense, karena dia bagian mukanya aja.
Tapi yang sulit dipahami itu, kok bisa yang dimasukkannya itu material genetiknya, hubungannya dengan struktur virus apa, hubungan dengan muka virus apa. Jadi hubungannya tadi ya si DNA atau RNA itu adalah blueprint ya, blueprint dari si mukanya virus gitu. Jadi dalam tubuh akan dibentuk tuh mukanya virus. Nah, karena muka virus ini adalah suatu benda asing atau antigen namanya, maka tubuh akan mengenalinya, respon sistem imun akan mengenalinya sebagai sesuatu yang asing, sehingga dia akan mencoba untuk mengingat, mempelajari dan mengingatnya, oh ini adalah benda asing, dan kita akan buat antibodinya. Antibodinya itu dia bisa menetralisir atau bisa mengikat si antigen ini untuk nanti bisa dimasukkan ke dalam sistem imun untuk dimakan, untuk dihancurkan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan melalui animasi ini bisa lebih paham ya. Kak Rashid, halo. Ya Pak, halo Pak. Kak Rashid ini latar belakangnya dari jurusan apa Kak? Saya dari kedokteran gigi Pak Yusuf. Oh, kedokteran gigi ya, mirip-mirip lah ya. Ini kalau dari penjelasan ini ngerti gak Kak? Gimana vaksin RNA itu kok logikanya bisa berfungsi sebagai vaksin? Cukup jelas Pak kalau dari video animasi yang tadi diperlihatkan. Ya, nanti kan slide-nya ini nanti dibagikan ya ke teman-teman, bisa bolak-balik ya. Bisa bolak-balik, nanti bisa lihat videonya ini, nanti kita pasang link YouTube-nya ya, karena ini bukan kita yang buat. Nanti bisa bolak-balik dengan skema yang ini gitu ya, dengan skema yang ini ya. Baik Pak. Kalau memahami bagaimana itu ya. Nah, ini nanti berbicara lagi tentang yang tadi ya. Dan ini sedikit teori tentang dibalik proses transkripsi dengan translasi ya. Nah, nanti yang menarik dari sini adalah kita lihat ada satu kata yang sekarang ini menjadi tren gitu ya, yang menjadi tren. Yang menjadi tren itu adalah mutasi. Oke, mutasi ya. Jadi sekarang muncul varian baru karena ada mutasi gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata mutasi itu adalah perubahan pada komponen genetiknya ya. Genetiknya itu berubah. Misalkan tadinya itu AAA ya. AAA itu ketika dalam ribosom dia akan dikode menjadi lisin, asam amino lisin. Tapi kalau dia bermutasi menjadi ACG atau AGG, AGG itu dia akan dirubah menjadi arginin. Jadi nanti strukturnya akan berubah ya. Nah, kalau struktur berubah, maka fungsinya bisa berubah. Ibaratnya itu kalau muka itu misalkan lisin ini tuh hidungnya ya. Yang tadinya hidungnya mancung gitu ya, karena blueprint-nya berubah dari AAA menjadi AGG, nanti yang dibuat itu adalah arginin. Arginin ini kalau hidungnya itu lebih pesek gitu ya. Jadi nanti kalau kita analogikan dengan sekarang yang banyak didebatkan atau banyak dibicarakan orang itu, apakah mutasi ini dapat menyebabkan efek perubahan efektivitas vaksin? Ya tergantung mutasinya itu menyebabkan perubahan pada bagian mana dari virus. Kalau yang dikenali oleh muka kita itu adalah bagian mata, bagian hidung, bagian bibir gitu ya. Kalau mutasinya terletaknya itu di daerah pelipis. Di mana pelipis itu nggak terlalu kelihatan bedanya antara orang satu dengan orang yang lainnya gitu ya. Maka kalau mutasi yang menyebabkan perubahan pelipis, belum tentu menyebabkan perubahan efektivitas dari vaksin. Tapi kalau dia menyebabkan perubahan pada bentuk hidung, ya tadinya antibodi kita itu mengenali hidung yang mancung, mukanya itu. Loh tiba-tiba kok berubah hidungnya jadi pesek. Nah bisa jadi antibodi yang sebelumnya itu sudah tidak bisa lagi mengenali karena hidungnya sudah berubah menjadi pesek. Ya, mudah-mudahan dengan analogi itu bisa lebih dipahami ya. Nah, ini kita waktunya udah jam 9 ya. Jadi kita batasi lebih baik kita sedikit-sedikit ya, tapi ada banyak diskusi yang terjadi gitu ya. Nah, saya akan tutup di slide ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang modern vaccinology ya,
Kalau sekarang contohnya vaksin Sinovac yang kita pakai itu adalah teknologi yang dikembangkan pada tahun 1900-an. Ya. Di mana kita lihat yang dilemahkannya itu bisa gennya yang kita berikan radiasi, sehingga karena RNA itu dia rentan sekali terhadap radiasi. Jadi misalkan suatu kelompok virus kita tembak dengan radiasi, gennya akan rusak. Jadi kalau gennya rusak, dia bentuk virusnya utuh, dia masih bisa dalam bentuk utuh masuk ke dalam tubuh dikenali sebagai virus, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam sel, material genetiknya rusak, jadi tidak bisa bereplikasi dengan baik gitu. Kemudian ada yang sifatnya menggunakan dilemahkan secara chemical dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Jadi virusnya itu secara sederhananya kita rendam dengan chemical, ya kita rendam dengan kloroform, kita rendam dengan formalin. Nah, chemical ini dia bisa merusak muka si virusnya. Jadi ada bagian muka yang rusak, ada bagian yang tidak, begitu ya. Tapi yang penting kita misalkan ada bagian di tangan luarnya berperan sebagai senjata. Nah, kita rusak senjatanya. Jadi virus ini ketika sudah direndam dalam chemical masuk ke dalam tubuh, ya virus ini tidak punya kemampuan untuk menempel pada reseptor di manusia misalkan. Jadi dia melayang-layang aja gitu ya, dikenali langsung oleh sistem imun. Oh ini benda asing, dibentuklah antibodi gitu. Nah, tapi teknologi lama ini kelebihannya ya dia kalau sekarang tentunya teknologinya sudah dikuasai secara cepat ya. Jadi ini adalah teknologi yang sama yang dikembangkan untuk membuat vaksin polio misalkan ya dari virus polio. Jadi kalau untuk corona ya paling mudah menggunakan ini. Untuk vaksin hewan misalkan vaksin influenza gitu ya atau beberapa vaksin untuk manusia juga itu masih menggunakan teknik yang lama seperti ini karena memang dirasa masih efektif. Tapi ya artinya apa? Kalau kita mau membuat vaksin yang dari virus yang dilemahkan, maka kita harus punya fasilitas untuk mengkultur atau memperbanyak si virus ini untuk nanti kita lemahkan. Nah, karena virus corona ini kategorinya adalah virus yang berbahaya, apalagi dia sangat mudah menular melalui udara, ya, melalui droplet di udara, maka fasilitas produksinya itu harus sangat secure. Dan sayangnya Indonesia itu belum punya itu untuk bisa memproduksi vaksin untuk bisa menghandle virus sebahaya ini. Meskipun sekarang mudah-mudahan ya ada suatu industri produsen vaksin hewan yang sudah terbiasa menginaktivasi virus yang ada di hewan, sekarang sedang diupayakan untuk membuat inactivated virus dari coronavirus ini. Ya, kita juga ini. Nah, sekarang yang kedua, ada kelemahan, yaitu adalah karena prosesnya menggunakan rekayasa chemical ataupun radiasi, hasilnya ini tidak sulit sekali untuk dikontrol homogenitasnya. Satu populasi vaksin itu sangat sulit sekali untuk mengatur kondisi, meyakinkan bahwa semua virusnya sudah mati. Atau justru malah proses perusakannya itu kelebihan. Jadi, kalau misalkan tadi chemicalnya terlalu sedikit, bisa jadi virusnya masih aktif. Kalau chemicalnya terlalu banyak, bisa jadi virusnya itu sudah berubah menjadi bentuk yang lain, ya. Misalkan kita bandingkan saja dua muka siapa ya yang dikenal sebagai musuh. Kita ilustrasikan Batman sama ini aja sama Joker gitu ya. Karena chemicalnya kebanyakan, mukanya Joker ini berubah jadi muka Batman, kan bahaya. Ya. Jadi tubuh juga sudah mengenalinya sebagai Batman lagi, bukan sebagai Joker. Jadi ketika Joker yang asli masuk, antibodi yang terbentuk adalah antibodi terhadap Batman, ya bukan karena akibat perubahannya terlalu drastis, mukanya berubah. Gitu. Jadi nanti ketika musuh yang sebenarnya datang, antibodinya tidak bisa mengenali dengan baik. Jadi banyak tantangannya ini di level produksi sehingga dan cukup costly ya, sehingga muncul berbagai alternatif baru dalam pengembangan vaksin yang kita sebut dengan pendekatan yang lebih modern. Ada yang berbasis protein rekombinan seperti tadi yang sudah disampaikan dan tadi juga ditanyakan oleh salah satu peserta, saya akan jawab.
Kemudian ada yang bentuknya nanti sebagai virus-like particle. Jadi bentuknya itu virus sintetik, ya, virus sintetik. Kita bangun dari protein dengan lipid, nanolipid biasanya, ada juga bentuk liposom misalnya, atau self-assembly protein. Nah, nanti akan saya jelaskan nanti di progres penelitian vaksin kita. Kemudian ada yang menggunakan vektor atau menggunakan kendaraan dari virus lain, sehingga yang disisipkan hanya material genetiknya saja. Atau bahkan ada yang menggunakan tadi nanolipid, ya, menggunakan material genetiknya saja yang disisipkan, gitu ya, tidak menggunakan virus yang lain. Ada, gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah yang kimerik. Kimerik ini adalah salah satu bentukan yang sangat paling mutakhir dalam aspek structural vaccinology. Aplikasinya itu luas. Misalkan contohnya ilustrasinya dalam corona, misalkan virus corona yang beredar ini itu masih campur. Jadi ada varian alfa, beta, gamma, delta, dan seterusnya. Jadi tidak seperti beberapa virus yang lain yang ketika varian baru muncul, biasanya varian sebelumnya itu sudah hilang karena semuanya sudah berubah, ya. Nah, misalkan contohnya masih muncul ada alfa, beta, gamma, dan di mana misalkan antibodinya itu butuh yang berbeda-beda. Nah, maka kimerik ini adalah satu partikel sintetik yang dia itu mewakili ada partikel varian corona alfa, beta, gamma, delta, delta plus, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ketika vaksin ini diberikan, tubuh itu akan menghasilkan antibodi yang bisa menetralisir ke semua variannya, atau yang disebut dengan universal vaksin. Ya. Untuk yang lain juga misalkan contoh di demam berdarah. Demam berdarah itu sebetulnya ada 4 serotipe virusnya, ada Dengue 1, 2, 3, dan 4. Nah, kimerik ini maka dia adalah satu partikel virus atau satu partikel vaksin yang mewakili karakter dari keempat serotipenya. Jadi ketika disuntikan ke dalam tubuh akan menghasilkan antibodi yang dapat mengenali baik itu dari serotipe 1, 2, 3, dan 4. Itu bentuknya kimerik, ya. Jadi satu koktail dalam satu partikel, tapi ya bukan campuran. Jadi bukan virus 1 dicampur dengan virus 2, 3, dan 4, bukan. Tapi satu partikel sintetik yang isinya itu sudah dirancang, dan di mana perancangannya itu sudah bisa kita gunakan pendekatan in silico atau pendekatan dengan desain berbasis komputer, ya. Nah, ini adalah sekilas tentang perkembangan teknologi vaksin terkini, ya, di mana ini akan saya bahas nanti, ya, tentang salah satunya adalah tentang vaksin merah putih. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih harus ada vaksin merah putih, gitu ya. Oke. Nah, karena waktunya terbatas, lebih baik kita sedikit-sedikit dulu, ya. Saya akan jawab dulu pertanyaan dari teman di sini, namanya Sandra. Oke. Silakan Sandra. Halo Sandra. Iya, halo Bapak. Ya, Sandra bisa on cam mana? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Ya, oke. Pertanyaannya itu adalah kenapa protein spike yang digunakan? Tadi rasionalnya adalah untuk virus apapun biasanya dijadikan sebagai target utama itu adalah mukanya. Ya. Mukanya itu adalah bagian terluar. Karena bagaimanapun sistem kekebalan tubuh kita juga, ya, itu akan lebih mudah mengenali itu bagian yang terluar. Nah, untuk virus corona, bagian terluarnya ini adalah protein spike. Jadi itu adalah alasan pertama, karena dia sudah imunogenik, ya, dan dia aksesibilitasnya juga baik. Kalau untuk virus influenza itu biasanya hemaglutinin, gitu ya, seperti itu. Kalau untuk virus dengue itu yang digunakan adalah protein envelope, gitu ya. Jadi biasanya yang digunakan sebagai target pertama itu adalah yang paling luar, gitu ya. Nah, kenapa yang terluar bukan dari virus utama atau protein bagian dalamnya, ya? Nah, tadi adalah jawaban rasional yang seperti tadi. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan protein bagian dalamnya. Karena biasanya protein bagian dalam itu memiliki beberapa keuntungan. Jadi, karena dia itu jarang terkena oleh antibodi, jarang terekspos, jarang mengalami gangguan dari antibodi, biasanya protein di bagian dalam itu bentuknya itu lebih konserv. Lebih konserv itu lebih lestari, lebih tetap. Ya, jadi bentuknya itu terus gitu, ya. Jadi kalau tadi ya buktinya sekarang
yang sering bermutasi itu adalah protein spike. Jadi mukanya itu yang sering berubah-ubah, ya. Sementara bisa jadi ada protein di bagian dalam yang dia itu tidak banyak mengalami mutasi, gitu ya. Tapi dia unggul dari segi bentuknya itu lagi gitu. Ya, contohnya tadi kalau ibarat maling itu yang bagian dalam itu adalah misalkan sidik jarinya. Nah, sidik jarinya ini kan tidak terekspos keluar. Tapi kalau si sistem imun itu berusaha mengenai, oh ini loh sidik jarinya nggak berubah-ubah. Maka kalau kita membuat antibodi terhadap sidik jari yang spesifik tadi, maka meskipun bagian mukanya berubah-ubah, kalau kita punya antibodi terhadap sidik jari yang spesifik tadi, tubuh kita tetap akan bisa melawan si virus tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan berbasis rekombinan, ada juga para peneliti yang mengembangkan komponen vaksin itu tidak hanya dari protein spike, ya, tapi juga dari protein lainnya. Kalau coronavirus itu ada protein membran, ada protein envelope, kemudian tadi ada protein nukleokapsid. Ya, jadi ada yang mengembangkan dari posisi itu. Nanti di pertemuan keberapa nanti bisa ada dengan Pak Ari ya. Pak Ari itu keahliannya adalah imunoinformatika. Nanti akan dibahas tentang aspek imunologinya dalam pemilihan respon imun yang diinginkan ya. Dan itu terkait dengan pemilihan antigen dalam komponen vaksin ya. Jadi kalau komposisinya spike dalam berbeda berarti bisa mempengaruhi, ya betul. Kemudian pertanyaan sebelumnya itu adalah dari Wildan. Wildan tadi udah kenalan ya. Kalau virus RNA dapat mudah bereplikasi, kemudian strategi dalam pembuatan vaksin RNA yang mudah bereplikasi. Mungkin bukan bereplikasi ya, bermutasi mungkin maksudnya. Ya. Mudah bermutasi. Apakah perlu pembuatan vaksin berulang-ulang? Kalau strategi desain vaksinnya itu tidak pada daerah yang sering bermutasi, maka respon imunnya akan lebih lestari. Jadi meskipun dia sudah berubah menjadi strain yang lain, menjadi varian yang lain, ya, kalau memang daerah RNA-nya itu mengkode protein yang tidak banyak bermutasi, ya itu akan tetap bisa dihadapi oleh sistem imunnya. Tapi kalau sebalik lagi tadi, kalau misalkan dia itu di bagian yang bermutasi, ya bagian bermutasi, maka memang perlu dibuat berulang-ulang. Tapi sekali lagi, pendekatan vaksin berbasis RNA itu dia produksinya itu lebih sederhana karena ini vaksin sintetik bandingkan dengan vaksin berbasis virus yang dilemahkan ya. Untuk mengkultur virusnya saja perlu waktu berbulan-bulan gitu ya. Jadi ada ilustrasi lucunya ya untuk virus yang sangat mudah bermutasi itu biasanya virus influenza. Proses kultur virus itu memakan waktu misalkan 7 bulan ya. 7 bulan, kemudian ada proses optimasi segala macam, sehingga baru selesai di bulan ke-9. Taruhlah wabah influenza itu terjadinya di bulan Januari. Vaksinnya baru siap di bulan September. Bulan Oktober, virusnya sudah berubah lagi jadi yang lain. Ya, vaksin yang dibuat itu ternyata sudah tidak efektif lagi. Jadi untuk balik laginya itu mundurnya lama gitu ya. Jadi kalau untuk virus yang mudah bermutasi itu challenge-nya adalah di sana. Tapi dengan teknik-teknik terbaru seperti berbasis rekombinan, RNA, peptida gitu ya, itu kan karena sintetik itu lebih cepat proses pembuatan ulangnya. Jadi mitigasi terhadap jenis virus baru ya kita tidak hanya berbicara di aspek mutasi, tapi kalau terolah misalnya ada muncul virus baru, ya turunan baru seperti kemarin kan SARS-CoV-2 ini kan sebelumnya adalah SARS-CoV-1, ya virus SARS. Itu bisa dengan segera dibuat ya contohnya saja mungkin nanti ada waktunya akan kami ceritakan waktu COVID-19 sedang merebak di Cina itu ketika akhir 2019. Itu kita di Unpad itu sudah langsung mempelajari struktur virusnya dan langsung membuat vaksin berbasis protein rekombinannya. Bioinformatics-nya itu waktu itu hanya memakan waktu sekitar 2 bulan sampai merancang. Jadi sebelum Indonesia mendeklar Indonesia sudah terkena pandemi begitu ya, kita sudah siap dengan kandidat vaksinnya di level bioinformatics. Nah, ketika itu sudah jalan, ya barulah kita mulai membuat si protein tersebut, gitu ya.
Tapi mungkin karena kita masih dalam konteks belajar, ya, kita juga belum menguasai teknologi secara keseluruhan, sehingga progres pembuatan vaksin rekombinan itu tidak secepat negara-negara maju gitu. Tapi itu setidaknya memberikan ilustrasi bahwa penguasaan bioinformatics atau penguasaan teknologi terkini dalam pengembangan vaksin itu akan sangat mengakselerasi kesiapan kita dalam mengembangkan vaksin menghadapi patogen yang baru, apalagi patogen yang berpotensi menyebabkan wabah yang luas, gitu ya. Itu jawabannya. Kemudian ada Sandra di sini. Halo Sandra. Sandra udah ya tadi. Sorry, Lulu ya. Lulu dari Biologi Unpad. Halo Lulu. Halo Pak. Mana nih orangnya? Oke, ya silakan. Lulu dari Biologi ya, dari jurusan sebelah ya. Angkatan berapa Lulu? Angkatan 2020 Pak. Oh, angkatan corona. Iya. Iya. Kenapa dapat gejalanya itu berbeda? Apakah virusnya mutasi atau reaksi imun tubuh yang berbeda? Oh ya, jawaban malam ini sampai sekarang karena penyakit. Jadi virus corona itu bukan virus yang baru, itu virus yang sudah sangat tua sekali. Tapi SARS-CoV-2 adalah strain yang baru. Sehingga meskipun kita sebelumnya sudah pernah menghadapi SARS yang pertama, ada beberapa karakteristik yang berbeda dari virus yang SARS-1 dengan SARS-2. Sampai sekarang itu karena kita pandeminya cukup panjang, ada banyak sekali temuan-temuan baru ya dari karakteristik penyakit ini ya. Dulu kita berpikir penyakit ini kan hanya di daerah pernafasan, tapi ternyata pada orang yang memiliki komorbid ya dia itu bisa berdampak pada organ yang lain sehingga resikonya lebih tinggi pada misalkan orang usia lanjut gitu ya, pada orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, semua itu masih dipelajari gitu ya. Tapi artinya memang efek terhadap setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Bahkan ada satu kajian yang cukup meyakinkan juga, kenapa ada istilah muncul OTG, ya orang tanpa gejala. Karena ya itu tadi, virus corona ini kan bukan virus baru. Mungkin dari sekian demam atau sakit kita yang dulu-dulu, mungkin dari ada tuh kita pernah meler, pernah demam, tapi virus corona juga. Tapi bukan virus corona yang seberbahaya sekarang. Sehingga waktu itu kita sembuh sendiri, tapi ada bagian dari virus corona yang memberikan ingatan memori antibodi di tubuh kita, gitu ya. Yang kebetulan itu ternyata juga efektif terhadap SARS-CoV-2. Nah, gitu. Jadi secara tidak kita sadari ada beberapa orang yang memang dia sudah memiliki kekebalan alami terhadap virus corona ini. Tapi sekali lagi ya nggak bisa kita pisahkan mana nih yang udah imun, mana yang enggak. Nah, sekali lagi kewaspadaannya tetap karena virus ini sangat mudah menular dan kita nggak pernah tahu efeknya terhadap orang. Sekarang prinsipnya adalah kita ingin melindungi orang-orang yang beresiko tinggi terhadap penyakit ini. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita tidak berpartisipasi dalam proses penyebaran si virus. Ya, jadi terolah mungkin kalau saya lihat di sini teman-teman relatif masih pada muda semua, ya imunnya mungkin masih kuat, tidak ada komorbid. Kalau sampai kena sekalipun, jangan anggap itu adalah penyakit aib, jangan anggap ini adalah saya orang berdosa sehingga saya dikasih penyakit, tapi yang harus disikapi adalah ini giliran saya untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Jadi ketika kena virus corona cukup berhenti di saya. Karena kalau saya, insya Allah kita sembuh. 90% orang yang terkena corona ini sembuh. Dan secara statistik, ya teman-teman yang masih muda, masih kuat ini, kalau terpaparnya cuma sedikit ya sudah. Jadi kalau ada kesempatan yang terkena virus corona, bertekadlah untuk menjadi bagian dari orang yang bisa menghentikan penularannya. Jangan kemudian justru ketika kena malu, nggak bilang-bilang, malah terus-terusan kontak sama keluarga, kontak sama teman-teman, nggak pakai masker. Mau sampai kapan virus ini selesainya? Gitu ya. Jadi itu mungkin jawabannya. Nah, kemudian ada Ines sekarang ya. Ines, halo Ines. Halo Ines. Aduh, Inesnya kemana nih? Gak muncul juga ya Ines.
Oke, skip ya, skip. Tapi pertanyaan ini akan saya simpan, nanti bisa ditanyakan langsung ke produsen vaksinnya, ya, supaya lebih tugas gitu. Jadi nanti dari mitra Bio Farma yang akan menjawabnya ya. Kemudian apakah mutasi tersebut diperkirakan sebelumnya? Ya, pertama yang pasti mutasi itu terjadinya acak, apalagi virus RNA, ya, itu acak. Jadi kalaupun ada kajian yang bisa memprediksi, ya, itu ada beberapa faktor memang. Yang pertama tadi, itu adalah daerah yang biasanya itu sering terekspos atau sering diganggu oleh cekaman. Salah satunya adalah cekaman antibodi. Jadi kalau daerah yang terpapar, yang terekspos, itu biasanya probabilitas untuk bermutasinya itu lebih tinggi. Teramatinya lebih tinggi. Kenapa? Karena memang varian yang dia tidak bisa survive dengan antibodi itu adalah varian yang mati. Nah, berikutnya ada turunan-turunan lagi yang dia akan bermutasi, mutasinya tapi acak sebenarnya. Mutasinya acak, tapi nanti akan muncul satu varian yang dia bisa survive. Jadi dia tidak bisa dinetralisir oleh antibodi yang sama. Gitu. Jadi kalau mutasinya terjadinya acak, tapi kalau daerah tempat lokasi mutasinya bisa kita analisis ya, secara bioinformatik sudah bisa dianalisis. Bagian mana yang kira-kira conserve, bagaimana yang dia kira-kira bermutasi. Contohnya saja misalkan bagian yang penting dalam aktivitas si virus itu biasanya tetap. Kenapa? Ya karena kalau dia bermutasi ya akan muncul varian yang lebih bodoh gitu ya. Jadi justru akan menyebabkan si virus ini akan lebih mudah mati, lebih mudah lainnya, dan itu akhirnya penyakitnya akan hilang sendiri begitu. Dan biasanya seperti itu justru ya. Jadi selain dari harapan vaksin kita beredar seperti ini, harapan lain ya, ini kalau mau banyak-banyak doa, itu kita berdoa semoga virus ini dia bermutasi terus, tapi mutasinya jadi blow on gitu ya. Jadi akhirnya virus ini jadi nggak punya kemampuan buat menginfeksi manusia dan lain-lain gitu. Nah cuman sayangnya justru muncul teori juga, semakin lama dia beredar, bersirkulasi, yang dikhawatirkan adalah justru mutasinya menyebabkan ketidakefektifan vaksin, ya, dan juga perubahan sifat virus yang justru dikhawatirkan jauh lebih, atau bukan jauh lah, lebih berbahaya daripada sebelumnya. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga kita perlu segera memutus rantai penularannya, ya. Oke, sekarang saya kenalan sama Yusril. Halo Yusril. Kita batasi, saya tadinya mau batasi sampai 9.30. Ternyata udah lebih dari 9.30. Oke, nggak apa-apa, karena saya udah panggil Yusril, silahkan. Langsung aja Yusril. Mana Yusril? Halo Yusril. Yusrilia. Katanya tidak bisa on mic, Pak. Oh, nggak bisa on mic. Oh iya ya, oke, nggak bisa on mic. Hostnya belum mengizinkan. Yang mana Yusril? Saya coba. Salah. Yusril sudah saya izinkan kok untuk start video dengan start mic. Oke, nggak apa-apa, karena orangnya sebenarnya ada ya, memperhatikan. Saya akan jawab saja. Yusril, ya, pengembangan rekayasa genetik itu berapa persen keberhasilannya? Karena kalau di Indonesia itu banyaknya inaktivasi virus. Jadi saya luruskan, kalau rekayasa genetik itu, jadi gini, kalau rekayasa kimia atau rekayasa tadi radiasi, itu kan sifatnya itu random. Ya, random. Jadi sulit bagi kita untuk mengukur keberhasilan metodenya, gitu ya. Jadi tantangannya dalam penggunaan teknologi itu biasanya adalah konsistensi dalam produksi vaksinnya, gitu ya. Sementara kalau rekayasa genetik itu lebih pasti. Kenapa? Karena misalkan kita mau bikin protein spike yang tidak berbahaya. Nah, kita tinggal identifikasi aja bagian yang berbahaya dari virus itu yang mana, bagian atas. Nah, bagian atasnya itu yang kita rusak.
mau kita delesi, mau kita mutasi, ya. Sehingga ketika nanti diproduksi, itu akan lebih konsisten. Yang diproduksi adalah vaksin atau komponen vaksin yang memang sudah dirusak bagian yang berbahayanya, gitu ya. Jadi kalau saya bandingkan bagian rekayasa kimia dengan rekayasa genetik, yang rekayasa genetik itu akan lebih konsisten. Terus kenapa kebanyakan di Indonesia yang dipakai itu metode inaktivasi virus? Jawabannya ya tadi ya. Jadi yang paling awal mula ada itu adalah yang inaktivasi virus. Dan kebetulan kita di Indonesia di Bio Farma itu sudah ada fasilitasnya ya untuk metode produksi untuk dari seed yang sudah inaktif. Jadi itu yang sudah lebih siap. Nah, karena kita sifatnya darurat, ya kita pakai ada dulu yang ada. Selama kandidat vaksin tersebut sudah diuji ya, seperti Sinovac yang masuk kan itu sudah ada kajiannya ya, dengan tingkat efektivitasnya sekian gitu ya. Nah, dan dia sudah juga diuji keamanannya sehingga ya dipakai dulu daripada kita nunggu-nunggu dulu sampai vaksin yang lebih efektif gitu. Jadi memang itu adalah tantangannya ya, tantangannya. Dan alasan lainnya adalah karena kita tidak bisa dipungkiri ya, kita dari segi teknologi belum siap ya, kita lagi belajar, kita lagi berupaya untuk bisa mandiri ya, sampai selevel ya jangan muluk-muluk lah, selevel India lah gitu ya. India itu bioteknologinya sangat maju sekali, dalam produksi vaksin pun mereka sudah bisa ya gitu, riset dan teknologinya gitu. Tapi kalau di kita, ya kita sedang berupaya ya untuk bisa ke arah sana dan sangat penting. Nanti pertemuan berikutnya akan saya ulas kenapa kita perlu kemandirian dalam bidang vaksin. Ya, nah mungkin itu aja dulu ya. Pertanyaan berikutnya akan ditampung karena sini udah ngingetin ya. Jadi mungkin sekian pertemuan malam ini dengan saya ya. Betul sekali, kita tidak boleh berhenti karena ini kaitannya dengan ketahanan negara ya, ketahanan negara. Dan kemandirian kita itu buat ketahanan kita juga. Nah, jadi dengan teman-teman di sini berpartisipasi dalam ikut kuliah ini, mudah-mudahan itu juga salah satu bagian partisipasi kita dalam menyiapkan Indonesia yang lebih siap lagi ke depan gitu ya. Segitu aja mungkin dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya ya, malam-malam nih kuliah ya. Semangat terus, karena sekali lagi kuliah ini bukan cuma kayak kursus ya, tapi ada praktikumnya, teman-teman nanti bisa bikin kandidat juga. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kembalikan selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.